Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem otot, sistem rangka, dan tulang. Sebelum ke penjelasannya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Prudensia Jelita, bisa dipanggil Jessi, kelas keperawatan 2B. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem otot. Baik, sistem otot merupakan alat gerak aktif karena otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Nah, kontraksi otot ini menyebabkan tulang yang dilekatinya dapat bergerak. Di sini perlekatan otot dibagi atas dua. Yang pertama itu otot origo, yang kedua itu otot inersio. Otot origo itu sendiri adalah pelekatan ujung otot pada tulang yang menyebabkan otot tidak dapat digerakkan. Sedangkan inersio itu kebalikan dari otot origo itu sendiri, yaitu pelekatan otot pada tulang yang menyebabkan otot dapat berkontraksi. Nah, baik teman-teman, yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang fungsi otot itu sendiri. Yang pertama itu melaksanakan kerja. Misalnya kita itu bisa berjalan, mengangkat, dan memegang. Itu adalah fungsi dari otot lurik. Yang kedua itu mengalirkan darah, mengedarkan sari makanan dan oksigen. Itu adalah sistem kerja otot polos. Nah, yang ketiga itu menggerakkan jantung, seperti memompa darah. Itu adalah sistem kerja dari otot jantung. Nah, yang keempat itu gerakan tubuh melalui kontraksi otot-otot kerangka. Yang kelima itu penjagaan postur juga melalui otot-otot kerangka. Yang kelima itu adalah pernapasan. Pernapasan melalui gerakan otot toraks. Nah, yang berikutnya itu macam-macam dari otot itu sendiri. Yang pertama itu ada otot lurik atau otot rangka. Nah, yang kedua itu ada otot polos. Yang ketiga itu ada otot jantung. Nah, otot lurik itu otot yang bersifat sadar dan melekat pada rangka. Nah, ciri-cirinya itu memiliki banyak inti sel dan tampak garis-garis terang di sekeliling garis-garis gelap yang melintang. Keseluruhan kumpulan otot dibungkus oleh seludang jaringan ikat yang disebut fascia superficialis. Kumpulan otot ini terdiri atas kumpulan yang lebih kecil yang diseludangi oleh fascia propria. Serabut otot secara fungsional merupakan satu sel otot. Jadi boleh dikatakan satu serabut otot sama dengan satu sel otot saja. Satu sel otot dibungkus oleh membran sel atau sering disebut sarkolema. Sel otot terdiri atas miofibril. Setiap miofibril terdiri atas dua macam, yaitu miofilamen, yaitu ada yang namanya filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipis ini terdiri atas tiga. Yang pertama itu ada aktin, tropinin, dan tropomyosin. Nah, sedangkan adapun filamen tebal itu sendiri ada satu macam saja, itu filamen protein, yaitu myosin. Filamen tipis dan filamen tebal membentuk satu kesatuan yang disebut sarkomer. Nah, yang kedua itu ada yang namanya otot polos. Sering juga disebut atau organ dalam atau otot Fischer. Otot polos ini terdapat di organ-organ dalam, misalnya di saluran dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, pembuluh darah, dan saluran kencing. Bentuk-bentuk sel otot polos menyerupai gelendung dengan satu inti di tengah. Otot polos dikendalikan oleh sistem saraf pusat sehingga otot polos bekerja di luar kesadaran. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya otot jantung.
memiliki struktur mirip dengan struktur otot lurik itu sendiri yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Yang membedakannya itu adalah serabut otot jantung ini memiliki percabangan di serabut-serabut. Nah, teman-teman, ternyata perbedaannya itu pada sedangkan otot jantung ini memiliki banyak serabut-serabutan pada ototnya, sedangkan otot lurik itu sendiri tidak ada yang namanya serabut-serabutan. Tadi ini otot jantung ini menggerakkan jantung dan jenis sarafnya adalah saraf otonom. Oleh karena itu, otot jantung bekerja di luar kesadaran. Oh, ternyata otot jantung ini sama seperti otot polos tadi, bekerja di luar kesadaran. Beda dengan otot lurik tadi itu yang sifatnya itu sadar. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari otot. Yang pertama itu ada yang namanya kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek atau berkontraksi. Nah, yang kedua itu ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang atau sering disebut berelaksasi. Nah, yang ketiga itu elastisitas, yaitu kemampuan otot dapat kembali pada ukuran semula setelah memendek atau memanjang. Misalnya tadi contohnya itu pada daun telinga. Nah, ini adalah contoh elastisitas kemampuan otot untuk kembali ke posisi semula. Nah, yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang jenis gerak otot. Yang pertama itu ada namanya otot antagonis atau berlawanan. Yang kedua itu ada yang namanya sinergis atau bersamaan. Nah, yang berikutnya itu saya akan menjelaskan tentang macam-macam gerakan otot. Yang pertama itu fleksi, gerakan membengkok. Misalnya kita membengkokkan siku atau lurus jari. Misalnya ini kan teman-teman, ini namanya membengkok. Ini namanya membengkok, gerakan membengkok pada tangan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya ekstensi, itu gerakan meluruskan, misalnya pada siku, lutut, dan ruas jari. Nah, tadi itu kebalikan dari fleksi, yaitu meluruskan itu seperti ini ya teman-teman, dengan meluruskan pada tangan, pada siku maksudnya. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya abduksi, gerakan menjauhkan dari tubuh, misalnya itu gerakan pada lengan atau pada siku ini tadi teman-teman. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya aduksi, gerakan mendekatkan dengan tubuh. Nah, yang berikutnya itu adanya pronasi. Pronasi itu teman-teman seperti ini ya teman-teman, gerakan telapak tangan ini ke bawah. Sedangkan supinasi itu adalah gerakan telapak tangan itu ke atas. Nah, yang berikutnya itu adanya depresi, gerakan menekan ke bawah atau menurunkan. Elevasi, gerak mengangkat ke atas. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem rangka dan tulang. Ternyata teman-teman, rangka dan otot itu memiliki fungsi atau mereka itu saling berikatan. Ternyata rangka tidak dapat bergerak sendiri apabila tidak ada otot itu tadi. Oleh sebab itu, rangka merupakan alat gerak pasif karena rangka ini sendiri membutuhkan bantuan dari otot tadi. Makanya dikatakan bahwa sistem rangka ini disebut alat gerak pasif, sedangkan otot tadi itu alat gerak aktif. Nah, sebaliknya itu otot dapat melakukan gerak sendiri sehingga otot disebut alat gerak pasif tadi. Nah, hasil kerjasama dari rangka sama otot tadi, makanya kita manusia ini bisa bergerak. Makanya kita bisa berjalan, mengangkat, berbicara seperti ini. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang fungsi rangka itu sendiri. Nah, ternyata teman-teman, kita manusia ini, rangka tubuh manusia ini tersusun atas 206 tulang dengan berbagai bentuk dan ukurannya masing-masing. Rangka
pada manusia memiliki fungsi-fungsinya tersendiri, seperti formasi bentuk tubuh. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh membentuk bentuk dan ukuran tubuh. Nah, ternyata tadi tulang-tulang itu menyatu dan membentuk fungsinya masing-masing, sehingga kita manusia bisa membentuk postur tubuh sehingga kita bisa seperti ini. Nah, yang kedua itu formasi sendi-sendi. Tulang-tulang yang berdekatan membentuk persendian yang bergerak, tidak bergerak atau sedikit bergerak, bergantung pada kebutuhan fungsional tubuh. Nah, yang ketiga itu adalah pelekatan otot-otot. Tulang-tulang menyediakan permukaannya sebagai tempat untuk melekatnya otot-otot. Otot dapat berfungsi dengan baik bila melekat kuat pada tulang tadi. Nah, yang berikutnya itu adalah penyongkong berat badan serta daya tahan untuk menghadapi pengaruh tekanan. Ternyata dari fungsi tulang itu sendiri adalah menyokong berat badan kita, memelihara sikap tubuh tertentu, misalnya sikap tegak pada manusia, serta menahan tarikan atau tekanan pada tulang. Yang keenam itu adanya proteksi. Tulang-tulang membentuk rongga yang melindungi organ-organ halus seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, paru-paru, dan sebagian besar organ tubuh bagian dalam. Nah, yang berikutnya itu ada yang namanya hemopoiesis. Sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah. Nah, yang berikutnya itu adanya fungsi imunologis. Sel imunitas dibentuk di dalam sumsum tulang, misalnya pembentukan limfosit B yang kemudian membentuk antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Nah, yang kesembilan itu adanya penyimpanan kalsium. Tulang mengandung sekitar 97% kalsium yang terdapat di dalam tubuh. Kalsium tersebut berupa senyawa anorganik maupun garam-garam, terutama kalsium fosfat. Kalsium akan dilepaskan ke darah bila dibutuhkan. Baik, yang berikutnya itu ternyata di sini ada pengelompokan kerangka. Nah, yang pertama itu ada yang namanya rangka aksial dan yang kedua itu rangka apendikular. Nah, rangka aksial itu sendiri yang berada di tengah sumbu tubuh. Nah, rangka apendikular ini yang berada di bagian tepi dari sistem rangka aksial itu. Rangka aksial ini sendiri terdiri atas tulang tengkorak, ruas-ruas tulang belakang atau vertebrae, tulang dada atau sternum, dan tulang rusuk atau kosta. Sedangkan rangka apendikular terdiri atas gelang bahu, anggota gerak atas atau tungkai atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah atau tungkai bawah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya. Jangan lupa nonton terus untuk mengetahui lebih dalam penjelasan saya. Bye, selamat belajar. Dadah.